Sudah siapkah kita? Kajian ilmiah seluruh pakar iptek di timur dan barat sudah 100% membenarkan peringatan Rasulullah 14 abad yang lalu ini. Dan janji Allah pasti benar dan tepat. Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Cadangan air dunia saat ini hanya tersisa 3% saja. Lalu apa artinya informasi ini bagi kita? Artinya adalah keluarnya Dajjal telah sangat dekat. Dan munculnya Imam Mahdi telah berada di tengah-tengah kita, tanpa kita sadari. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti. Dalam hadits tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tobaria, Tiberias, keringnya mata air Zugor, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanda tersebut, sudah nyata terjadi. Sudah 2 tahun ini, pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi. Diikuti dengan semakin minusnya mata air Zugor. Dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air di Danau Tiberias di Israel sudah sangat mengkhawatirkan. Sedemikian, sehingga pemerintah Israel sibuk mencari sumber air lain. Salah satunya perencanaan penyulingan air laut. Dalam hadits lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya ditandai setelah terjadi kemarau dan kekeringan selama kurun 3 tahun. Dan sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika telah memperkirakan kekeringan panjang akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Jika di antara kita ada yang pernah berhaji dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, maka insya Allah pernah berjumpa dengan calon Imam Mahdi di dekat Ka'bah. Dan hanya orang-orang khusus saja yang mengetahui tanda-tandanya. Dan kemunculan Imam Mahdi ini seperti yang pernah dinubuahkan oleh Rasulullah adalah ditandai wafatnya raja yang namanya bermakna nama hewan. Bisa jadi ia adalah Raja Fat yang artinya singa. Setelah itu terjadi perselisihan dan naik tahta raja yang banyak dosa, kemudian meninggal, kemudian muncul raja yang baik. Bisa jadi ia adalah Raja Salman. Wallahu a'lam. Di masa atau setelah masa pemerintahan Raja Salman inilah terjadinya pembaiatan atas Imam Mahdi. Dari pertanda ayat-ayat kauniyah tersebut, kesimpulannya adalah akhir dari fananya dunia ini sudah demikian dekat. Marilah kita berbuat baik semaksimal mungkin. Dan ajaklah setiap berjumpa sesama muslim dimanapun, untuk semakin bersungguh-sungguh memperbanyak amal akhirat. Allahu Akbar. Kiamat menurut agama Islam ditandai dengan beberapa pertanda. Kita boleh baca novel sampai beribu-ribu kali, tapi baca ini hanya perlu 5 menit. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Kemunculan Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 4. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat ke timur. 6. Pintu pengampunan akan ditutup. 7. Dabah akan keluar dari tanah dan akan menandai muslim yang sebenar-benarnya. 8. Kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. 9. Sebuah kebakaran besar akan menyebabkan kerusakan. 10. Pemusnahan, runtuhnya Ka'bah. 11. Tulisan dalam Al-Quran akan lenyap. 12. Sangka kala akan ditiup pertama kalinya, membuat semua makhluk hidup merasa bimbang dan ketakutan. 13. Tiupan sangka kala yang kedua kalinya akan membuat semua makhluk hidup mati, dan yang ketiga yang membuat setiap makhluk hidup bangkit kembali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengingatkan ini kepada orang lain, akan kubuatkan tempat di surga baginya pada hari penghakiman kelak. Kita boleh kirim ribuan BBM mesra, promote BC yang terlalu penting, tapi bila kirim yang berkaitan dengan ibadah mesti berpikir-pikir. Allah berfirman, jika engkau lebih mengejar duniawi daripada mengejar dekat denganku, maka aku berikan, tapi aku akan menjauhkan kalian dari surgaku. Itulah yang dimaksud Dajjal yang bermata satu.
artinya hanya memikirkan duniawi daripada akhirat. Kerugian meninggalkan sholat subuh, cahaya wajah akan pudar. Zuhur, berkat pendapatan akan hilang. Asar, kesehatan mulai terganggu. Maghrib, pertolongan anak akan jauh di akhirat nanti. Isya, kedamaian dalam tidur sukar didapatkan. Sebarkan dengan ikhlas. Tiada paksaan dalam agama, niatkan ibadah, sebarkan ilmu walau satu ayat. Nasihat kubur. 1. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap, maka terangilah aku dengan tahajud. 2. Aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan bersilaturahim. 3. Aku adalah tempat yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. 4. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan, maka racunilah ia dengan amal sedekah. 5. Aku yang menghimpitmu hingga hancur bila mana tidak sholat, bebaskan himpitan itu dengan sholat. 6. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit, bebaskan rendaman itu dengan puasa. 7. Aku adalah tempat munkar dan nakir bertanya, maka persiapkanlah jawabanmu dengan perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kirim video ini semampumu dan seikhlasmu kepada sesama muslim. Sampaikanlah walau hanya pada satu orang. Karena saat kamu membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Saat kamu membukanya, syaitan mulai curiga. Saat kamu membacanya, ia gelisah. Saat kamu memahaminya, ia kejang-kejang. Saat kamu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ia stroke. Terus dan terus baca dan amalkan agar syaitan stroke semuanya, juga jantungnya, dan mati. Ketika Anda ingin menyebarkan ini, lagi-lagi syaitan pun mencegahnya. Syaitan berbisik, sudahlah, tak usah disebarkan. Tak penting.